Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa kewirausahaan lanjutan ini ada dua fokus yang akan kita bahas selama satu semester. Yang pertama itu adalah kewirausahaan sosial dan mewirausahakan birokrasi. Nah, kewirausahaan sosial ini merupakan konsep baru yang dimanfaatkan untuk sektor pemerintahan yang tujuannya untuk pembangunan berkelanjutan dan tuntutan untuk inovasi daerah. Nah, sedangkan untuk meningkatkan kinerja yang berkaitan dengan mewirausahakan birokrasi itu ada dua syarat yang harus terpenuhi. Yang pertama itu adalah aktif citizen atau peran serta masyarakat dan pemerintahan yang terbuka. Nah, jadi ada karakter utama dari kewirausahaan sosial itu sendiri, itu adalah amanat konstitusi atau undang-undang dan peraturan. Jadi ada undang-undang dan peraturan. Jadi inti dari kewirausahaan tersebut itu akan melihat kebijakan yang berasal dari amanat konstitusi atau undang-undang dan peraturan-peraturan pemerintahan. Dan program pemerintahan yang inovatif. Jadi program-program pemerintah yang inovatif yang berdampak pada kesejahteraan rakyat. Oke, selanjutnya ada model usaha sosial, di mana model usaha sosial ini merupakan model itu adalah struktur, kemudian desain atau kerangka usaha yang diikuti agar supaya sebagai nilai tambah. Nah, jadi ada 3 ukuran keberhasilan dari model usaha sosial ini. Yang pertama itu adalah kemampuan untuk menghasilkan keuntungan. Nah, yang kedua itu adalah dampak sosial, dan yang ketiga itu berada di tengah-tengahnya, yaitu keseimbangan antara keuntungan dan dampak sosial. Nah, jadi ada 9 model kewirausahaan. Yang pertama itu adalah model pendukung wirausaha, di mana pendukung wirausaha ini yang didukung itu adalah entrepreneurnya atau wirausaha itu sendiri. Nah, kemudian memberikan yang dimana dinas ini atau pemerintah memberikan pelayanan secara langsung kepada wirausaha. Nah, baik itu berbentuk layanannya bisa berbentuk konsultasi, kemudian bisa berbentuk pelatihan, kemudian bimtek. Nah, dalam kategori ini organisasi merupakan pengembangan ekonomi, bisa jadi bisnis, bisa pembiayaan, perluasan kesempatan. Nah, yang kedua itu adalah model perantara pasar. Jadi memasarkan produk, bagaimana kita memasarkan antara produk, misalnya antara petani dengan pemerintah, kemudian dan di bidang lainnya. Dan yang ketiga itu ada rekrutmen pekerja, di mana rekrutmen pekerja ini dilatih dulu baru dipekerjakan. Nah, biasanya ini dilakukan untuk orang-orang yang disabilitas. Ini adalah suatu program dari misalnya dari dinas sosial. Nah, dan yang keempat itu ada model bayar jasa layanan sebagai bentuk wirausahaan sosial. Misal di desa wisata, sekolah, layanan kesehatan, museum. Nah, bisa sebagai contoh itu di desa wisata yang dibuat, desa wisata ini dibuat oleh masyarakat setempat atau BUMDes. Nah, kemudian mereka menarik retribusi seperti retribusi biar masuk, kemudian retribusi parkir, dan hasil retribusi tersebut mereka gunakan untuk kepentingan bersama. Nah, yang selanjutnya itu ada yang kelima, ada bantuan penghasilan rendah. Biasanya bantuan penghasilan rendah ini banyak programnya di dinas sosial. Nah, seperti bantuan layanan kesehatan, kemudian sanitasi, bantuan pertanian, dan harga yang rendah, dan subsidi-subsidi lainnya. Kemudian ada model koperasi. Model koperasi ini untuk mendapatkan modal usaha dengan menerapkan iuran keanggotaan. Kemudian ada penghubung pasar, misalnya di Disnaker ada
program, dimana program itu namanya Bursa Kerja sebagai penghubung tenaga kerja dengan perusahaan dan dengan melakukan job fair. Kemudian yang ke-8 itu ada pelayanan subsidi, itu penjual produk dengan bertindak melakukan aktivitas sosial. Misalnya di BPJS Kesehatan kita membayar iuran. Nah, iuran tersebut walaupun kita tidak sakit, tapi kita setidaknya membantu orang yang sakit. Jadi yang sehat membantu yang sakit. Nah, kemudian ada subsidi pupuk, KPR dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu ada model pendukung organisasi. Di sini mirip subsidi, misalnya CSR, di mana CSR ini merupakan tanggung jawab perusahaan akibat dampak usahanya, terutama untuk masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaannya. Nah, ini CSR, misalnya contohnya di CSR Semen Padang. Seperti yang sudah saya bahas tadi, kemudian sudah hasil kesepakatan kita bahwa kita akan melakukan proses magang atau praktek kerja lapangan. Nah, jadi yang saudara perlu lakukan selama proses berlangsung itu ada tahap-tahapannya. Yang pertama, saudara tentukan model yang akan saudara ambil, apakah poin 1 atau poin 9 dan poin lainnya. Pokoknya dari poin 1 sampai 9. Kemudian yang kedua, datangi instansi yang akan dilaksanakan magang tersebut. Tanyakan kepada mereka kesediaan mereka untuk menerima saudara dan tanyakan bagaimana persyaratannya. Kemudian jika tempat yang saudara kunjungi tersebut setuju untuk melaksanakan magang, minta surat kepada Pak Poniman untuk pelaksanaan praktek kuliah lapangan dengan mata kuliah kewirausahaan lanjutan. Nah, kemudian mulai melaksanakan magang, kemudian gali info tentang program yang berkaitan dengan model usaha sosial yang saudara ambil, misalnya model pendukung wirausaha. Model pendukung wirausaha ini bisa dilaksanakan di BLK atau Balai Latihan Kerja, kemudian di Dinas Tenaga Kerja, kemudian bisa jadi di Dinas Koperasi dan UMKM. Nah, kemudian setelah saudara mulai magang, kemudian gali informasi tentang program yang berkaitan dengan model usaha sosial, kemudian ikut serta dan terjun ke lapangan. Nah, setiap hari, setiap pertemuan yang saudara lakukan itu dibuatkan laporannya. Jika harian, saudara bikin harian. Jika itu minggu, setiap minggu saudara datang ke kantor itu untuk menggali informasi dan mengikuti magang, saudara buatkan laporannya. Jika waktu kita sudah menentukan 15 kali pertemuan, saudara stop dan membuat rekap laporan tersebut dengan menceritakan pengalaman, kemudian menceritakan program yang ada, kemudian bagaimana, apakah program tersebut sudah berjalan, bagaimana prosesnya, perjalanannya, kemudian pelaksanaannya, bagaimana evaluasinya. Kemudian program tersebut dianalisis dengan pemahaman dan pemikiran saudara sendiri, kemudian didukung oleh kebijakan dan inovasi pemerintah, yang dimana kita sudah bahas tentang kewirausahaan sosial itu pada intinya melihat kebijakan dan inovasi pemerintah untuk yang berdampak pada kesejahteraan rakyat. Nah, setelah dianalisis, kemudian ukur model tersebut apakah sudah berhasil, program tersebut apakah sudah berhasil atau belum. Nah, jika sudah laporannya sudah dianalisis, kemudian silakan saudara kumpulkan sebelum UAS. Nah, laporan tersebut jangan lupa saudara buat minta surat bahwa menyatakan bahwa saudara sudah melaksanakan magang
di instansi yang saudara lakukan untuk proses magang. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Selanjutnya di CSR. Nah, CSR ini bisa dilakukan di perusahaan-perusahaan, contohnya di Dinas Lingkungan Hidup, kemudian perusahaan-perusahaan seperti Semen Padang, kemudian Bank Nagari, PLN, dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.